Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di pertemuan kali ini saya dengan Sahrul Prasetyawan akan membahas terkait mengenai karakteristik sifat mekanik baja laterit melalui proses pengerjaan dan perlakuan panas. Di pertemuan kali ini yaitu mata kuliah perlakuan panas yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Prof. Ali Alhamidi. Saya sendiri dengan Sahrul Prasetyawan dengan NIM 2284210001. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas terkait yang dimana akan kita bahas, yaitu ada pertamanya pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Di sini ada banyak beberapa hal contoh-contoh mekanik baja laterit, yang dimana ada baja ringan dengan metode dan tipe jenis lainnya. Nah, selanjutnya di pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini menjelaskan terkait pengembangan industri baja nasional Indonesia menghadapi kendala dan tantangan besar berupa keterbatasan biji besi berkadar tinggi. Nah, jadi biji besi yang berkadar tinggi itu adalah baginya kendala-kendala yang tantangan besar berupa untuk menjadikan baja ringan. Salah satu dampak keterbatasan tersebut adalah impor bahan baku yang dilakukan PT Krakatau Steel, yang dimana KS. Ada contohnya untuk di negara Indonesia ini, untuk wilayah barat, yaitu di Cilegon. Untuk memenuhi kapasitas produksinya, keberadaan biji laterit dengan cadangan miliaran ton diharapkan akan dapat mengatasi kendala dan tantangan ini. Selanjutnya, mekanisme penguatan baja secara umum bisa dilakukan melalui beberapa metode seperti pengurangan ukuran butir, pemanduan, pengerasan, regangan, dan proses anil. Nah, yang dimana proses-proses tersebut akan diuraikan oleh mesin yang bisa dioperasikan di pabriknya dengan menggunakan metode pemanasan, entah itu pemanasan didinginkan terlebih dahulu, dicelupkan dengan air. Dari metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengurangan ukuran menggunakan metode pengerolan panas. Nah, jadi pengerolan panas tersebut akan ditarik oleh alat yang dimana pabriknya tersebut menggunakan alat-alat yang berberat seperti hidrolik. Untuk memudahkan terjadinya deformasi plastis, dilakukan proses pembentukan logam dalam kondisi panas yang disebut dengan proses pengerjaan panas ataupun hot working. Jadi, prosesnya tidaklah mudah untuk melelehkan si baja tersebut. Walaupun peminat ataupun konsumen meminta ukuran dan ketebalan baja, tetapi disitulah para mekanik yang mengerjakannya sangatlah sulit. Untuk selanjutnya yaitu adalah bahan dan metode, yang dimana bahan dalam penelitian yang saya temui yaitu ada 5 jenis komposisinya. Yang pertama, asas baja laterit dengan dimensi 350 kali 50 x 40 mm, yang dimana dengan rumus P kali 1 kali T, yang dimana panjang kali lebar kali tinggi. Mungkin itu yang disebut dengan persegi panjang. Maka dari itu, yang tadi saya bahas, rumusnya P kali L kali T. Nah, untuk dilakukan uji mampu, bentuknya yaitu formability. Untuk disebut formability itu, dia berbentuk panjang, agak cekung. Melalui proses pengerolan panas, hingga menjadi plat dengan ukuran tebal akhir, yang dimana ukurannya itu 6 mm. Nah, mungkin bisa dilihat ya oleh Bapak ataupun kawan-kawan yang menonton. Jangan lupa dilihat, ada di slide-nya, yaitu ada contoh bajanya, yang dimana baja laterit berbentuk balok. Dia mempunyai ukuran panjangnya 350, lebarnya 40, dan
tingginya 40 mm. Untuk selanjutnya yaitu pengujian mekanik terdiri dari uji tarik dan uji kekerasan. Nah, yang dimana yang tadi awal saya bahas, ketika diuji tariknya berapa persen, diuji kekerasannya berapa persen, barulah di situ menjadi baja yang sudah bisa digunakan. Alat yang digunakan untuk melakukan uji tarik yaitu UPM, unit pemrosesan masanya, yang dimana 1000 dan uji kekerasan menggunakan Brinell dan ukurannya HB min 30. Nah, untuk pertama awalnya itu yaitu adalah askos, baja letterit, homogen, skirting, proses, dan hasil. Apakah ia mampu membentuk karakteristiknya ataupun sifat baja mekanisnya, ujinya bagaimana. Nah, dari diagram yang saya sebutkan barusan, yaitu adalah diagram alir penelitian. Bisa lanjut. Jadi hasil dalam pembahasan tadi ya, yang telah saya jelaskan di awal, yang dimana menjelaskan terkait proses pengerasan dan pembentukan, uji komposisi dan mampu bentuknya yaitu kimia askes baja laterit, yang dimana mungkin bisa dilihat oleh kawan-kawan dan Bapak dosen ada di sini, sudah saya tampilkan gambarnya. Nah, secara umum mampu membentuk logam adalah kemampuan material menerima deformasi yang berada di bawah batas deformasi material tersebut. Karena kondisi tersebut ditunjukkan dengan tidak terjadinya kegagalan pada material hasil pengerolan, baik retak ataupun patah. Nah, bisa dilihat ada contohnya di sini. Jadi, pada plat baja tersebut, ketika pengerolan dan penarikan ataupun pengerasan mampu menghasilkan baja dalam kondisi tidak retak ataupun tidak pecah. Jadi, bisa kita simpulkan pada saat pengerolan ini mekanik bisa mampu menghasilkan produk yang baik dan benar. Pada pengamatan visual permukaan, case hasil proses pengerolan yaitu dengan ketebalan akhirnya 6,5 mm, yang dimana tadi yang sudah saya jawab dan sudah saya jelaskan di awal, ada panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Bisa dilanjut. Nah, untuk pengujian mekanik dan metrografinya, mungkin bisa dilihat. Di sini ada diagram batang. Ada A, B, C, dan E. Mempunyai beberapa perbedaan dari hasil uji yang telah diuji para mekanik di industri tersebut. Tadi mereka menguji di KS. Kita bisa datang langsung ke tempatnya yang ada di Cilegon, Krakatau Steel tersebut. Mampu mereka memproduksi baja ringan ataupun baja laterit dan baja sebagainya untuk membuat atap rumah, pagar rumah, dan lain-lain. Jadi dari grafik tersebut, uji tariknya sampel hasil pengerolan tersebut dengan ketebalan 360 mm. Nah, di samping kanan ataupun di samping kiri kalian video yang dilihat, mungkin ada beberapa grafik yang berwarna. Grafik kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan elongasi spesimen baja laterit. Nah, mereka mempunyai keberagaman dari baja-baja tersebut. Berdasarkan diagram keseimbangan, FENI ataupun fenomena nilainya membentuk sel satuan FCC ataupun pen stabil, austenit, tubuh antiquid, yang dimana mampu membuat baja-baja laterit yang maksimal. Selanjutnya, inilah perbedaan-perbedaan dari baja-baja yang telah hasil uji pengerolan dan penarikan. Ini hasilnya dari A, B, C, dan E. Dia mempunyai permukaan yang berbeda, dengan ukuran ketebalan yang berbeda, dengan ukuran ketebalan, ketinggian yang berbeda, dan bahan dari baja laterit tersebut berbeda.
Jadi bisa dilihat oleh kawan-kawan, Bapak dosen bisa dilihat di slide saya ya. Ada A. Dia mungkin mempunyai kecenderungan bahan-bahan tersebut mampu menghasilkan kisaran 80% karena banyak titik-titik baja laterit di dalam permukaannya. Pada bagian B banyak kekurangan dan kekotoran karena ini bisa menghasilkan dalam penggunaan tersebut bajanya tidak akan mempunyai kekuatan yang maksimal. Nah, di gambar bagian C mungkin baja tersebut kekurangan bahan ataupun cairan sehingga tidak bisa menghasilkan baja yang maksimal. Nah, untuk kolom D dia bisa menggambarkan yang dimana inilah kegagalan dari penarikan ataupun pengerolan tersebut. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwasanya mayoritas struktur mikro yang dihasilkan setiap spesimen menunjukkan terbentuknya fase perit dan perlit dengan persebaran yang berbeda-beda. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Jadi dari kolom tersebut mempunyai berbeda-beda tipe ataupun jenisnya. Spesimen A, daerah perit dan perlit dapat dibedakan secara jelas. Ya, bisa kita lihat ya dengan kasat mata ataupun dengan secara visual, tidak bisa kita terjun ke lapangan, bisa melihat dari gambar tersebut yang sudah saya tampilkan di slide-nya. Jadi secara jelas untuk spesimen B dan C terbentuk fasa perit ditunjukkan bagian terang ya. Mungkin bisa dilihat. Hampir semua dengan spesimen A. Namun dengan semua gambar yang telah saya paparkan tadi, paling dominan yaitu fasa perlit yang ditunjukkan pada bagian yang gelap. Nah, ternyata kita tidak bisa melihat dengan jelas, namun buku dari menurut Prof. L. Helliu, dia menjelaskan bahwasannya baja yang paling dominan digunakan yaitu baja yang ditujukan pada bagian yang gelap. Kenapa pada bagian yang gelap? Mungkin baja tersebut mempunyai kekuatan ataupun cara penggunaannya itu bisa menghasilkan waktu yang lama. Tidak bisa dibandingkan dengan baja-baja yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih pada kawan-kawan yang telah menonton ataupun melihat dari paparan yang telah saya paparkan tadi, yang dimana membahas baja perlit-perlit. Untuk selanjutnya, saya sampaikan kepada moderator. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.